Eh, Oke, kita mulai ya Pak ya. Sebelum kita mulai, share screen-nya coba dicoba dulu. Oke, sudah co-host. Oke, langsung kita mulai aja ya Pak ya. Seharusnya sudah bisa share screen-nya karena sudah di co-host. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat maupun seluruh anggota tim pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani di Pengadilan Agama Jakarta Pusat maupun dari perwakilan TPI, dari inspektorat ya Mas ya, yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini meskipun secara virtual guna melaksanakan evaluasi pembangunan zona integritas di unit Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mungkin menyampaikan bahwa metode evaluasi kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun ini kita karena pandemi COVID ya Pak ya, kita harus berjarak ini, maksudnya biasanya kita bisa ketemu langsung, sekarang kita melakukan secara virtual. Besar harapan kami meskipun secara virtual ini tidak mengurangi gitu tujuan dari evaluasi tersebut, yang mana melakukan asesmen penilaian terhadap pembangunan zona integritas di unit Bapak Ibu sekalian dan memberikan masukan atas hal-hal yang sudah dibangun gitu untuk mencari ruang-ruang perbaikan yang bisa kita tingkatkan lagi. Sebelum kita mulai Pak, perkenalkan kami dari Kementerian Pan-RB, ada Pak Najamuddin Muintang sebagai evaluator utama, saya Hastiati Yusrina sebagai evaluator pendamping yang selama 1 jam ke depan akan melakukan evaluasi terhadap unit Bapak Ibu sekalian. Rundown waktunya nanti kami berikan waktu kepada Bapak Ketua untuk melakukan paparan, memberikan informasi progres pembangunan zona integritas yang sudah dilakukan setelah mendapatkan predikat WBK gitu, karena kan kita akan naik level ini, apa hal-hal peningkatan yang sudah kita lakukan gitu, karena menurut kami WBBM itu ya sudah paling akhir, level paling tinggi, dan mungkin harus ada progres yang juga lebih tinggi gitu untuk mencapai WBBM itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Nanti setelah 20 menit itu kita akan lakukan diskusi tanya jawab mengenai hal-hal yang sudah dipaparkan maupun hal-hal lain yang butuh kami konfirmasi. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ketua untuk memberikan paparannya. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Mohon izin saya berdiri untuk memaparkan. Ya, silakan Pak, senyamannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu penilai nasional selaku evaluator, Bapak Ibu peserta virtual meeting yang kami banggakan, salam sehat selalu dari warga Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Perkenankan kami memaparkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pembangunan zona integritas merupakan bagian dari tuntutan reformasi berkelanjutan guna terwujudnya badan peradilan yang agung. Dalam pembangunan zona integritas menuju WK dan WBBM dibutuhkan komitmen semua unsur dalam semua unit kerja pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Komitmen itu harus dilandasi pada keinginan semua pihak melakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam 6 area perubahan. Maka dalam implementasi
4 pilar sebagai pimpinan menjadi role model dan seluruh karyawan menjadi cerminan dari agen perubahan. Kami membangun sebuah prinsip bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang memperbaiki lembaga peradilan, lalu siapa yang akan diharapkan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bisa membangkitkan dan memperbaiki peradilan itu? Bapak Ibu sekalian, secara singkat kami ingin paparkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sebelum kita berada pada wilayah birokrasi bersih melayani ini, Pengadilan Agama di setiap pekan melakukan monitoring evaluasi secara rutin. Monet yang selama ini kita lakukan searah setelah kita berada dalam wilayah pembangunan WBBM. Monet ini menjadi sasaran curhat pegawai untuk memberikan masukan sehingga berbentuk dialog dua arah, melibatkan keterlibatan seluruh pegawai, mengoreksi segala pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, setelah berada kita dalam wilayah WBBM, setiap pegawai di akhir pekan pada saat Monet diperintahkan untuk melakukan presentasi area zona integritas. Perubahan lain yang terjadi adalah kalau selama ini kita melayani sesuai standar SOP, setelah berada dalam wilayah WBBM, pelayanan kita semakin prima. Bahkan petugas PTSP di setiap hari di jam 7.45 sudah di briefing dengan harapan kerja mereka lebih maksimal. Satu lagi kelebihan yang terjadi pada saat WBBM adalah kalau selama ini PTSP itu hanya pada loket tertentu melayani pekerjaan tertentu, sekarang bersifat all in one. Jadi tidak ada yang antri panjang karena seluruh loket bisa melayani kebutuhan masyarakat. Dari kondisi tersebut, maka manfaat dan kegunaan yang bisa dapat kita lihat adalah meningkatnya seluruh komitmen jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun WBBM. Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan resistensi terhadap perubahan. Selain itu, masyarakat dapat menikmati pelayanan prima atau excellent service. Next. Yang kedua, tentang penataan tata laksana. Sebelum WBBM, kita telah menggunakan IT untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sudah terdapat website Pengadilan Agama. Setelah kita berada dalam WBBM, maka penggunaan IT sudah terinternalisasi pada semua pegawai. Bukan hanya website yang kita punya media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, yang dapat memberikan informasi kepada stakeholder. Tentu saja diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBBM. Selain itu, dengan area ini, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan zona integritas menuju WBBM pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Meningkatnya kinerja di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan yang terakhir, masyarakat memperoleh keterbukaan informasi yang seluas-luasnya. Next. Area ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Sebelum WBBM, penilaian kinerja kita dilakukan setahun sekali. Sudah menerapkan sistem informasi kepegawaian dalam seluruh manajemen SDM. Tidak ada sosialisasi setelah mengikuti diklat.
Tetapi setelah kita berada dalam pembangunan WWM, penilaian kinerja pegawai atau PKP dibuat secara periodik per bulan. Sistem informasi kepegawaian sudah terinternalisasi pada setiap pegawai sehingga profesionalisme SDM berorientasi pada pelayanan meningkat. Kemudian pegawai yang telah mengikuti diklat diwajibkan mensosialisasikan hasil diklat kepada seluruh karyawan. Tentu saja manfaat dan kegunaan ini dapat dirasakan meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Yang kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya disiplin, efektivitas manajemen pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Next. Yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Sebelum WWM sudah tercapai target indikator kinerja utama instansi. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan. Setelah WWM terbukti dapat meningkatkan akuntabilitas instansi sebagaimana data terlampir mulai dari 2018 sampai 2019 semakin setiap tahun meningkat nilai LKIP Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Yang terakhir, semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Next. Yang kelima, penguatan pengawasan. Sebelum WWM, kita sudah punya buku tamu tetapi masih bersifat manual. Kemudian dalam setiap pekerjaan belum melakukan identifikasi risiko. Kemudian semuanya belum terdapat akses pintu digital. Pintu masuk belum digital, semuanya manual. Kemudian pengelolaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan tepat waktu. Yang terakhir, musola para pihak dan pegawai. Setelah WWM, tersedia aplikasi buku tamu elektronik sehingga siapapun tamu yang berkunjung ke pengadilan akan terlihat wajahnya sebelum bertemu dengan siapa dia bertemu. Datanya tersimpan, siapa yang datang dan jam berapa dia datang. Kemudian sekarang setelah WWM, kami telah menggunakan pintu digital khususnya para pegawai sehingga pintu itu hanya bisa dilewati dengan menggunakan kartu akses. Efek dari kerja teman-teman ini, maka kita telah memperoleh penghargaan dari KPPN Jakarta 6 terkait penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, musola pegawai dan para pihak telah berpisah. Jadi musola pegawai berada di lantai 2, musola para pihak berada di basement. Tujuan daripada penguatan pengawasan ini adalah memberikan manfaat meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kemudian meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kemudian satu lagi prestasi, status opini BPK wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah selama dalam masa pembangunan WWM tidak ada penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Yang kemudian masyarakat dapat turut serta sebagai pengawas terhadap pengadilan. Ingin kami tambahkan bahwa segala dengan pengawasan itu kita telah menyiapkan 20 CCTV untuk memantau kegiatan publik yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Next. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelum WWM, IKOT sudah kita berlakukan, telah kita gunakan, tetapi penggunanya hanya para lawyer atau pengguna terdaftar. Sebelum WWM, belum ada kompensasi pelayanan. Kemudian target indeks kepuasan sudah tercapai. Survei kepuasan dilakukan secara manual. Ruang tunggu PTSP sudah ada. Tetapi setelah pembangunan WWM, IKOT perkara online
bukan segera digunakan oleh para pengguna terdaftar atau lawyer, tetapi juga pengguna lain atau masyarakat umum. Bukti dari keberhasilan ini, maka Jakarta Pusat dijadikan pilot project oleh Mahkamah Agung dalam pilot project e-litigasi. Kemudian satu lagi terobosan yang kami lakukan sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat, bahwa jika para pihak atau masyarakat kecewa dengan pelayanan kami telah menulis memampang maklumat. Jika saudara keberatan, saudara tidak puas dengan pelayanan, maka kami siap memberikan saudara kompensasi berupa MUP dengan tulisan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan pelayanan kami. Itu bukti nyata bahwa kami punya niat untuk memberikan pelayanan terbaik. Kemudian setelah WWM, inovasi kita berorientasi pada layanan. Kalau selama ini survei dilakukan secara manual, alhamdulillah survei dilakukan secara elektronik, namanya e-survei. Yang terakhir, pada masa pandemi COVID ini, melihat kondisi masyarakat yang terpapar COVID, maka ruang tunggu kita saat ini kita jadikan 2 tempat untuk memenuhi standar kesehatan physical distancing. Jadi ada di lantai 2 dan ada di basement. Tentu saja diharapkan dengan adanya WWM ini memberikan manfaat dan kegunaan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih mudah dijangkau pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyalahgunaan penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Next. Berdasarkan hasil survei atas kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kita telah melakukan survei kepuasan masyarakat. Hasil kepuasan masyarakat tahun 2019 nilainya 3,43 atau dalam kualitas baik. Dan tahun 2020 nilainya adalah 3,62 dengan kualitas sangat baik. Yang terakhir, indeks persepsi korupsi adalah 3,92 bersih dari korupsi. Next. Bapak evaluator dan Ibu evaluator yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pelayanan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kami memiliki sebuah inovasi unggulan yang berbasis pelayanan, namanya SIRAT, Sistem Informasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ini mungkin ada kesamaan dengan nama ketua, bukan memutuskan ketua, kebetulan singkatannya sama, Bu. SIRAT nama saya, aplikasinya juga SIRAT. Aplikasi ini berbasis WhatsApp. Akses informasi perkara jadi makin mudah dan efisien. Baik persidangan maupun informasi penerbitan produk pengadilan. Dalam hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan, cukup dengan mengetik info ke nomor 0857 802 75795. Bisa dicoba, Bu, insya Allah akan dijawab segera. Bukti dari manfaat aplikasi ini berdasarkan data yang kami himpun yang menanyakan informasi sidang sampai hari ini berjumlah 15.211 permohonan. Yang terakhir, terkait informasi akta cerai yang menggunakan aplikasi ini adalah 1.038 orang. Next. Aplikasi kedua yang kami unggulkan adalah aplikasi spesial. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa salah satu yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah mengadili perkara yang berada di luar negeri bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam yang bermukim di luar negeri. Aplikasi ini namanya spesial, Sistem Pelayanan Sidang Luar Negeri Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selama ini, warga migran Indonesia yang ada di Indonesia terkendala pendaftaran sebab harus bertemu dengan kedutaan besar, konsulat jenderal atau kedutaan Republik Indonesia. Dengan aplikasi ini,
dapat memudahkan masyarakat Indonesia pekerja migran di sana bisa melakukan pendaftaran dengan menggunakan aplikasi ini. Ini tentu saja memberikan manfaat yang sebesarnya, khususnya warga negara kita yang berada di Indonesia. Data terakhir sampai hari ini sudah ada yang menggunakan 109 orang mendaftar menggunakan aplikasi spesial ini. Next. Aplikasi ketiga yang kami unggulkan adalah aplikasi gugatan mandiri. Gugatan mandiri ini adalah sebuah inovasi yang kami lakukan, yang alhamdulillah hari ini momennya sangat tepat. Sebab di saat pandemi COVID memang diharapkan orang tidak ke kantor pengadilan, cukup mendaftar menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini dapat digunakan dengan menggunakan Android, bisa digunakan di website, dan aplikasi ini telah digunakan oleh seluruh pengadilan atas inisiasi Dirjen Badan Peradilan Agama menjadikan aplikasi ini bersifat nasional. Dan satu kelebihan dari aplikasi ini, ternyata bukan cuma orang Indonesia yang tertarik, orang Australia pun datang studi banding ke Jakarta Pusat untuk belajar mempelajari gugatan mandiri. Tidak sampai di situ, bahkan minta salah seorang hakim pengadilan agama Jakarta Pusat ke Australia untuk mempresentasikan bagaimana penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Karena itu kami bisa katakan bahwa aplikasi gugatan mandiri ini sudah go internasional, digunakan di Indonesia bahkan di Australia. Tercatat bahwa pengguna aplikasi gugatan mandiri ini secara nasional sudah terdapat orang yang menggunakan adalah 3.735 gugatan. Khusus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sampai hari ini yang menggunakan gugatan mandiri adalah 205 perkara. Ini menunjukkan bahwa inovasi ini adalah berbasis pelayanan dan sangat memudahkan masyarakat untuk merasakan keadilan. Next. Yang terakhir, gerai gugatan mandiri. Menindaklanjuti dengan adanya gugatan mandiri, kami pun membuat terobosan baru agar masyarakat bisa terjaga privasinya. Kami menyiapkan sebuah gerai gugatan mandiri dilengkapi dengan fasilitas komputer, printer, sehingga orang bisa membuat gugatan dalam ruangan yang tersedia ini tanpa diketahui dan tidak dilihat orang lain. Hal-hal yang sifat privasi insya Allah terjaga. Dan alhamdulillah ini pun kami saya melakukan koordinasi dengan pemerintah kota Jakarta Pusat agar di seluruh kelurahan bisa dibuatkan gerai gugatan mandiri sehingga masyarakat ke pengadilan hanya untuk buat gugatan langsung bisa daftar. Next. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, inilah fasilitas pelayanan yang kami gunakan selama ini sebagai layanan publik. Di Pengadilan Agama ada pusbakum, ada ruang bermain anak, ada ruang laktasi. Kami siapkan tempat charger handphone, mesin antrian PTSP, lemari penitipan barang, touchscreen, gerai gugatan mandiri, ada bank syariah, ada media center, ada PT Pos, dan sarana e-litigasi. Next. Kami menyiapkan toilet difabel, jalur difabel, kursi roda, ruang tamu terbuka, ruang kebugaran, parkir gratis, ruang tunggu yang nyaman, bilik disinfektan, wastafel sensor otomatis, PTSP dengan protokol COVID, dan ruang tunggu tambahan yang berada di basement selama masa pandemi COVID. Perlu kami sampaikan bahwa atas kerjasama seluruh karyawan, seluruh stakeholder, beberapa penghargaan yang telah kami raih, diantaranya adalah kami telah mendapat penghargaan rekor muri sidang isbat ternikah di luar negeri kategori terbanyak pada tahun 2019, mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Menpan tahun 2019. Yang ketiga, kami mendapat
penghargaan sebagai inovasi stop inovasi pelayanan publik tahun 2018 oleh Kemenpan RB. Yang keempat, hasil kepuasan masyarakat tahun 2020 nilainya 3,62 dengan indeks persepsi korupsi 3,92 serta laporan dapat dilihat dalam website ini. Kemudian juara 3 nasional lomba dekorum, kebersihan, keindahan dan kerapihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Dirjen Badilag. Kemudian kami sudah mendapat aplikasi gugatan mandiri yang telah diambil alih oleh Badilag untuk disebarluaskan ke seluruh pengadilan menjadi contoh bahwa aplikasi ini bisa digunakan oleh seluruh pengadilan agama. Kemudian peringkat terbaik 2 kategori Pagu Dipa tahun 100 miliar berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPA tahun 2019 dari KPPN Jakarta 6. Kemudian peringkat 3 nasional penilaian kinerja triwulan pertama tahun 2020 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjadi studi banding baik peserta didik dari Diklat maupun kunjungan dari tamu luar negeri selalu ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melihat aplikasi yang telah kita gunakan. Dan yang terakhir, sebuah kehormatan bagi pimpinan dan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di beberapa seminar telah dipanggil untuk menjadi narasumber baik seminar nasional maupun internasional. Itu bukti bahwa ASN yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah orang-orang pilihan yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang bisa menjadi contoh bagi kita semua. Next. Kesimpulan dari paparan ini, maka sasaran keberhasilan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani menunjukkan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah tercapai, yaitu birokrasi yang bersih dan bebas KKN, akuntabel, serta berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang sangat baik dan berkualitas. Hanya kepada Allah saya berharap, semoga Pengadilan Agama Jakarta Pusat bisa meraih wilayah birokrasi bersih melayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Ketua. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Najamudin untuk mengawali diskusi. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat yang kami hormati beserta seluruh jajarannya. Puji syukur kita pada pagi hari ini masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa bertemu bertatap muka walaupun melalui daring, memanfaatkan teknologi informasi. Tentunya tanpa mengurangi menjamin kualitas evaluasi kita terkait dengan pembangunan zona integritas. Baik Pak Ketua, sudah banyak yang disampaikan terkait capaian-capaian dari yang proses WBK kemarin kemudian WBBM. Cukup sistematis apa yang disampaikan. Nah, saya kemudian ini akan bertanya bukan kepada Pak Ketua, kepada teman yang membidangi area manajemen perubahan. Saya minta komentar soal area manajemen perubahan ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sangat sistematis, kemudian pola internalisasi nilai-nilainya juga cukup baik. Nah, saya mau tanya kepada teman yang membawahi atau yang bertanggung jawab terhadap manajemen perubahan, kira-kira apakah itu kemudian menjadi bagian dari
manajemen perubahan, kemudian bagaimana mekanisme internalisasinya, ya kan, mekanisme internalisasi nilai-nilai tersebut sehingga betul-betul ada konsisten dan komitmen kita untuk melaksanakannya dalam keseharian kita melakukan pelayanan. Yang pertama, bisa dijawab oleh teman-teman dari manajemen perubahan dan teman-teman yang lain juga bisa kami persilakan. Yang kedua, satu lagi Pak, terkait dengan Bapak sampaikan tadi soal aplikasi gugatan mandiri, aplikasi gugatan mandiri, ya, yang ini sebuah aplikasi yang prinsipnya adalah bagaimana mendekatkan layanan, ya, bagaimana mendekatkan layanan kepada masyarakat, yang direncanakan sampai ke level kecamatan. Apakah ini baru sekedar rencana atau sudah implementasi? Saya belum dapat gambarannya tadi untuk pendekatan layanan sampai ke kecamatan. Sementara itu Pak, kami silakan. Silakan Pak Dr. Hani sebagai langsung aja Pak, semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi itu sudah benar-benar terinternalisasi dalam setiap kepribadian aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat, terutama dalam wilayah manajemen perubahan. Kalau sebelumnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, para pihak yang datang ke pengadilan itu seringkali menunggu hakim atau panitera pengganti untuk bersidang. Izin Pak, sebelumnya itu berapa tahun ke belakang? 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Oke, lanjut Pak. Seringkali masih menunggu. Semenjak Pengadilan Agama Jakarta Pusat meraih predikat WBK, itu menjadi kebalik. Aparat pengadilan menunggu para pihak. Bahkan kalau pihak itu datang di atas jam 4, masih di jam kerja pengadilan, hakim dan panitera pengganti masih melayani sidang. Kalau sebelumnya dibuka sidang jam 9, jam 12 tidak datang, sidang ditutup, kemudian mereka datang, kita tidak layani lagi karena sidang sudah ditutup. Akan tetapi demi pelayanan prima, jam 4 mereka datang, minta disidangkan, kita tetap sidang. Bahkan hakim dan panitera pengganti seringkali turun naik dari ruang hakim ke ruang sidang, naik lagi karena belum ada yang datang, terus datang lagi, turun lagi, bahkan sampai 3 kali dalam sehari. Begitu pelayanan kami ke para pihak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oke Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tambah Ada yang mau menambahkan? Silakan, ada yang mau menambahkan. Saya mungkin terkait gugatan gugatan. Mungkin saya menjelaskan masalah gerai gugatan mandiri, Pak. Ya. Gerai gugatan mandiri itu sementara ini yang sudah ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Lalu sekitar 2 bulan yang lalu kita sudah bersurat ke Wali Kota Jakarta Pusat untuk bekerja sama dalam rangka menyiapkan gerai mandiri di seluruh kelurahan, Pak. Tapi berhubung COVID, pelaksanaan penyediaan gerai mandiri itu belum terlaksana, Pak. Begitu untuk informasi dari Wali Kota Jakarta Pusat, Pak. Jadi sementara ini belum terlaksana, Pak. Oke. Izin Pak Ketua, dalam rangka meningkatkan layanan tersebut, tentunya ada kolaborasi antara Pengadilan Tinggi Agama dengan institusi lain, khususnya pemerintah daerah. Nah, kolaborasi dalam rangka meningkatkan kinerja ini, khususnya layanan dengan pemerintah daerah atau institusi lain, apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Misalnya, ya dengan pemerintah provinsi, kemudian apakah ada kendala atau seperti apa? Atau dengan institusi lain, kemudian mungkin dengan ombudsman dalam rangka meningkatkan standar kualitas layanan, atau dengan institusi lain. Kami mohon penjelasan, Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Terkait peranan Pengadilan Agama dengan lembaga lain,
khusus yang terkait dengan yurisdiksi pengadilan agama, tentu saja Ya. terkait dengan perkawinan. Ya. Kita telah melakukan kerjasama isbat nikah terpadu dengan pemerintah khususnya di DKI Jakarta Pusat. Kemudian pelayanan sidang isbat, maaf bukan isbat, perkara prodeo Pak, perkara cuma-cuma. Kalau dahulu kalau masyarakat ingin mengajukan gugatan prodeo harus memperoleh surat keterangan miskin dulu. Sekarang kita sudah punya aplikasi, cukup menunjukkan NIK saja, nomor induk kependudukan, sudah bisa terdeteksi bahwa yang bersangkutan itu kategori miskin atau tidak. Jadi tidak perlu ke kelurahan, cukup menunjukkan KTP, kita print out bahwa benar yang bersangkutan layak untuk diberikan perkara prodeo. Itu salah satu bentuk pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kita. Jadi memutus mata rantai birokrasi yang seharusnya dia ke kelurahan, ke kecamatan, ini tidak perlu. Pengadilan sudah menyiapkan sebuah aplikasi mendeteksi kondisi seseorang, apa ia sejahtera atau prasejahtera. Itu salah satu bentuk pelayanan yang kami lakukan terkait kerjasama dengan lembaga lain, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini layanan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, tentunya Pak ya. Baik, ada lagi yang mau nambahkan? Kalau nggak ada, saya coba beri waktu kepada. Saya tambahkan, Pak. Ada. Pengadilan Agama juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Agama itu dalam rangka sidang luar negeri, Pak. Oke. Jadi keterkaitan sidang luar negeri itu, jadi kita bekerja sama dengan dua lembaga tersebut sehingga bisa terlaksana setiap tahun itu persidangan di luar negeri. Mungkin tambahannya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya beri waktu kepada Bu Asi, Pak Asi, silakan Bu Asi, kalau ada yang mau didalami. Pak, terima kasih waktunya. Selanjutnya dari saya ada sedikit beberapa pertanyaan ya Pak ya mengenai ini, terutama kita udah BBM gitu. Udah WBK mau naik BBM, seharusnya ya tadi hal-hal yang terlalu prosedural sudah dipenuhi, tapi kita di sini melihat manfaatnya gitu, manfaatnya apa yang dirasakan masyarakat, apakah kinerja kita lebih baik, lebih cepat gitu kan. Nah, terkait itu gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai apa sih kinerja utama kita, PK kita, dan sejauh ini monefnya seperti apa gitu, misalnya terkait dengan perkara, ada berapa perkara yang masuk, ada berapa yang sudah diselesaikan gitu ya Pak ya, dan yang terkait dengan kinerja utama lah semua gitu, terutama kayak berapa yang banding, berapa yang enggak, berapa yang langsung selesai gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Oke, terima kasih. Terkait dengan itu ada empat agenda, ada 4 sasaran program yang selalu kita prioritaskan adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Ini dapat kita lihat bahwa di pengadilan agama itu melakukan penyelesaian perkara ada yang namanya one day minute dan one day publish. Artinya putusan hari ini diputus, langsung jadi putusan, langsung dipublish. Artinya lebih transparan dan akuntabel. Alhamdulillah setiap hari sidang kita masuk 100% penyelesaian Pak. Jadi perkara putus hari ini selesai putusannya. Terkait dengan perkara banding atau upaya hukum lain, tentu saja perlu kami jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa upaya hukum itu mungkin terjadi, sebab kita tidak bisa melarang orang melakukan upaya hukum, banding, kasasi dan seterusnya. Itu menyangkut tingkat kebutuhan orang masing-masing. Kalau terkait yang itu nanti Pak Panitera akan membacakan data-data terkait dengan perkara banding, kasasi dan seterusnya. Pada prinsipnya yang kita lakukan adalah agar putusan pengadilan itu memiliki rasa harga diri, dapat dilakukan, dapat diputuskan, dapat dilaksanakan, dapat dipatuhi oleh masyarakat, sehingga tidak ada satu keputusan yang kita lakukan mempunyai nilai sia-sia. Pasti dihargai karena kita menggunakan standar pelayanan yang betul-betul sesuai aturan dan nilai keadilan. Baik, silakan Pak. Oke, terima kasih.
perkara yang masuk di tahun 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat berjumlah 212. Kemudian sudah diselesaikan 1930. Jadi hampir 85% sudah diselesaikan. Mungkin itu tambahan informasi. Terima kasih. Banding hingga hari ini tidak terlalu banyak Pak, hanya 12 perkara. Kemudian kasasi sekitar 5, PK 2. Jadi tidak terlalu banyak yang melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oke, baik Pak. Ya, satu hal lagi, saya tadi kan mengenai kinerja kita sebagai pengadilan agama secara keseluruhan ya Pak ya. Tapi ada satu sisi juga, selain itu kinerja dari individu di pengadilan agama Jakarta Pusat ini. Nah, seharusnya dari SKP maupun saya lupa tadi apa dokumennya mengenai kinerja-kinerja utama di pengadilan agama itu. Monitornya seperti apa gitu? Apakah ada kemungkinan kasus atau perkara itu di pembagiannya itu berat sebelah atau apa gitu? Itu manajemen kita mengenai kinerja-kinerja individu yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu seperti apa? Mungkin itu yang ingin saya dapatkan informasinya, Bapak ya. Terima kasih Ibu. Terkait pemeriksaan perkara, karena kita sudah berbasis IT, di meja ketua itu sudah ada aplikasi pembagian perkara, pembagian merata tanpa melihat nomor. Jadi tidak ada pilih-pilih perkara Pak. Tidak ada pilih-pilih perkara ini. Kita lihat siapa yang belum kurang, masih kurang kita tambah. Jadi nanti kalau Ibu butuh data itu saya bisa screenshot dan saya kirim ke Ibu bahwa pembagian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak milih-milih nomor. Kita lihat berdasarkan beban kerja. Tidak ada lebih, tidak boleh kurang. Semua serupa. Digaji oleh negara yang notabene adalah uang rakyat, seharusnya tidak pilih-pilih kerjaan. Dia harus melaksanakan tugas itu, menyadari itulah bagian dari mindset perubahan pola pikir. Kita ini hidup dari uang rakyat, seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa melihat apa isi berkas itu. Alhamdulillah mereka ini teman-teman hakim semuanya orang pondokan dari pesantren, jadi kualitasnya saya tidak ragukan, tidak ada yang nego-nego. Alhamdulillah Bu. Jadi kalau pembagian perkara kami terstruktur, ada aplikasi yang kami gunakan, bisa kami lihat hakim A, hakim B dan seterusnya, berapa jumlah perkaranya, berapa yang belum selesai. Alhamdulillah sampai hari ini aman-aman Bu, belum ada yang komplain tentang penyelesaian perkara itu. Terima kasih Bu. Baik. Itu nama aplikasinya apa Pak? Apakah aplikasi itu berlaku secara nasional dari Dirjen atau aplikasi dari penelusuran perkara? Ada aplikasi bantuannya namanya monitoring perkara. Di dalamnya itu terlihat berapa jumlah hakim, berapa perkara yang ditangani, berapa perkara yang diputus, berapa yang diminutasi. Jadi setiap hari ketua pengadilan bisa mengawasi kinerja hakimnya. Siapa yang menyelesaikan perkara kurang akan tergambar di monitor itu. Namanya aplikasi SIPP, tapi putusannya adalah monitoring perkara. Makasih. Oke Pak, baik. Terima kasih. Selanjutnya dengan mengenai ini Pak, mungkin satu dulu mengenai pengaduan. Apakah selama ini ada pengaduan yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Pusat maupun mengenai hasil putusan mereka tidak puas, ataukah mengenai menurut mereka kode etik atau hal-hal lain lah gitu terkait dengan putusan yang masuk pengaduannya dari masyarakat itu. Mungkin dijelaskan Bapak Ibu. Oke. Terkait pengaduan, tentu saja pengaduan bagi masyarakat kita bukan lebar. Silahkan ada pengaduan. Kemarin ada pengaduan dan itu bisa kita clearkan bahwa ini bukan kesalahan kita, hanya karena kesalahan pihak sendiri. Kasusnya begini Bu. Halo Pak, suaranya tidak masuk Pak. Mohon sebentar. Maaf. Ya. Baik. Terkait dengan pengaduan, tentu saja kami membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan apa keluhannya, apa keberatannya terhadap pengadilan. Sebab itu salah satu dari tujuan kita ber-ZI, tidak menutup diri.
Kalau Ibu menanyakan ada pengaduan dan kami bisa merespon secepatnya dengan memberikan penjelasan, bahkan kami bertanggungjawabkan ke badan pengawasan, ke pengadilan tinggi bahwa kesalahan ini bukan kesalahan pengadilan, tetapi ada pertikaian antara prinsipal dan kuasa hukum. Mereka yang bertikai menyalahkan pengadilan, dan kami bisa clearkan bahwa ini perkara eksekusi ini tertunda karena pihak prinsipal tidak sejalan dengan kuasa hukumnya, mau mencabut kuasa hukum belum bayar hutang sehingga digantung oleh kuasa hukumnya sendiri. Kalau pengaduan ada, dan kami sudah dipanggil oleh ketua, dan kami hadir bersama panitra menjelaskan bahwa ini bukan kesalahan pengadilan, tetapi karena ulah pengacara sehingga kliennya tersiksa, lalu pengadilan yang dilaporkan. Terima kasih Ibu. Baik, kalau secara statistik Pak, berapa masuk, berapa yang sudah kita selesaikan gitu, mekanisme penyelesaian pengadilan Yang saya seperti tahu apa? baru satu, itu pun sudah kami clearkan, baru satu. Cuma satu ya? Baru satu. Oke. Baik. Cukup? Ada lagi? Masih? Mengenai manajemen risiko Pak, satu lagi mungkin bisa dijelaskan Pak, register kita, identifikasi risiko kita apa saja, di bagian mana saja, ataukah di sistem mana saja yang kita beresiko gitu. Resikonya tidak hanya resiko operasional, tapi segala kami maksudkan juga terkait dengan resiko integritas gitu, karena tadi kita harus memastikan bahwa tadi birokrasi kita bersih, benar-benar loopholes-nya itu kita upayakan untuk ditutup gitu atau diminish gitu risikonya. Mungkin bisa dijelaskan proses manajemen kita gitu. Oke. Baik, mungkin di sini bisa kita jawab Pak. Ada di slide ada 5. Nah, kalau dahulu kan kita belum melakukan identifikasi risiko. Namun sekarang setelah WBBM ini kita membuat risk register gitu ya, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi di pengadilan. Yang pertama itu terkait pelayanan PTSP dan budaya kerja. Jadi di sini kurangnya knowledge, attitude, disiplin dan budaya kerja yang baik oleh petugas pada pelayanan di PTSP. Di sini dimitigasi dengan cara pimpinan itu rutin memberikan pembinaan dan materi akan pentingnya mindset dan budaya kerja, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada area 1. Jika dahulu kan Monef itu menjadi rutinitas saja, tetapi sekarang dengan Monef ini semua ikut memberikan kontribusi, ide dan masukan untuk perbaikan lembaga di masa depan. Kemudian sosialisasi dan internalisasi dan briefing tadi ya, seperti yang sudah pernah disinggung. Kalau dulu masuknya jam 8 ya sesuai aturan, tetapi sekarang jam 7.45 petugas PTSP sudah berkumpul untuk diberikan briefing terkait pelayanan pada hari itu. Kemudian yang kedua, terkait pelaksanaan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Di sini risikonya ada potensi pemberian gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pelaksanaan zona integritas. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan memberikan sosialisasi penanganan anti gratifikasi dan benturan kepentingan serta public campaign. Apabila Bapak Ibu mungkin berkesempatan untuk datang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, mungkin ketika begitu masuk akan terpampang banner besar sekali di depan. Itu ingin menunjukkan komitmen kami bahwa kami sudah memberikan upaya untuk public campaign bahwa sekarang Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah berada di zona integritas BBK menuju WBBM. Kemudian yang ketiga, terkait pengaduan masyarakat terhadap PTSP, dimitigasi dengan cara melakukan sosialisasi dan komitmen dalam penerapan budaya kerja oleh seluruh pegawai, memberikan pelatihan dan tadi memberikan briefing. Kemudian selanjutnya terkait audit eksternal Oke, Bu.
Bu, cukup nanti kami pelajari lagi dokumennya mengenai registernya. Yang penting sudah bisa dijelaskan gitu mengenai resiko-resiko apa yang ada dan manajemennya seperti apa. Mungkin saya kembalikan ke Pak Najamudin. Ya, terima kasih Wasi. Izin Pak Ketua, saya ingin bertanya agak lebih dalam sedikit ya, terkait dengan tadi yang disampaikan soal layanan prodeo tadi Pak. Ini memang kemudian mendeteksi lewat NIK warga-warga kita yang kurang mampu. Ini kan sangat luar biasa. Nah, ini ada data nggak Pak? Terdokumentasi kira-kira berapa banyak ya yang kemudian mereka dalam kategori itu kemudian mereka berperkara dan mendapatkan layanan prodeo. Ada nggak kira-kira? Ada gambaran berapa banyak Pak saat ini? Sampai hari 9. ini ada 49 Bapak yang 49. menggunakan 49. aplikasi itu untuk mendeteksi Ya. bahwa yang bersangkutan kategori prasejahtera. Prasejahtera ada 4 ya, 49. ada 49. Ya baik, ini menarik nih datanya Pak. Nanti kita akan coba kaji lebih dalam lagi soal ini. Baik, terima kasih Pak Ketua. Memang kita harapkan seperti tujuan kita bersama bagaimana kemudian menuju peradilan agung ini kan sangat luar biasa. Itu konsistensi dan komitmen kita bersama. Tidak hanya teman-teman di MA, tapi semua yang aparat penegak hukum menjadi kewajiban kita bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, ada satu hal mungkin ingin saya tanyakan ke Pak Ketua. Pak Ketua kan tidak akan selamanya di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tentunya akan berpindah kemana-mana. Nah, ada satu hal yang agak klise di kita bahwa kadang-kadang dan saya melihat kemarin bahwa di lingkungan MA, saya nggak usah sebutkan unitnya mana, 2 tahun lalu mendapatkan WBK, kita lihat sekarang kemudian ada ketidakkonsistenan, kemudian amburadul kembali gitu loh Pak. Nah, ini soal konsisten dan komitmen yang harus dijaga dan dipelihara ini kira-kira agar supaya ketika Bapak tidak di situ lagi, sistem ini jalan gitu loh. Sistem tetap berjalan. Nah, kira-kira apa ya upaya kita harus kita lakukan soal ini? Oke, Pak. Terima kasih Ya. Pak. Kami dalam memimpin ini, kami sudah menanamkan nilai-nilai dasar. Selalu di setiap pekan kami melakukan acara monitoring evaluasi itu Pak. Selalu kami ingatkan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini akan kita petik hasilnya ke depan. Kalau Anda membuat rusak hari ini, maka ke depan akan lebih rusak. Pengadilan ini adalah ibarat rumah. Kalau rusak, maka yang rusak adalah kita semua. Jadi jangan merasa hadir di pengadilan hanya sebagai penumpang, tetapi merasa memiliki pengadilan ini. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan merusak pengadilan. Kalau tidak bisa memberikan sumbangsi yang benar, jangan membuat hal-hal yang bisa merusak pengadilan. Dan hal-hal itu kami lakukan dengan pendekatan emosional bahwa siapapun ketua pengadilan di tempat ini, pengadilan agama itu tetap harus dijaga namanya. Kalau pengadilan agama saja sudah rusak, maka bagaimana yang lain kalau tidak? Apalagi kita ini orang-orang Islam yang basicnya adalah orang-orang yang dari pondok, yang tahu bagaimana nilai Islam itu, maka diharapkan dari pengadilan agama ini lahir pemimpin yang berkeadilan, lahir pemimpin yang berintegritas, seperti yang diharapkan di 8 nilai yang diharapkan oleh Mahkamah Agung. Nilai utama diantaranya adalah kejujuran, integritas, dan keterbukaan, responsibilitas, tidak berpihak, dan siap memberikan yang terbaik kepada lembaga peradilan. Insya Allah meskipun saya sudah pindah Pak, orang-orang yang ditinggal ini di belakang kami tidak akan keluar dari jalur ini, karena pengadilan ini adalah milik kita, bukan milik perorangan. Lembaga ini adalah milik kita, seharusnya diperbaiki, jangan sampai dirusak. Kasihan negara memberikan uang dari rakyat, kita gunakan uang rakyat hanya untuk merusak lembaga kita sendiri. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Ya, masih ada atau teman-teman masih ada yang mau disampaikan? Yang kemudian ya cukup ya. Jadi kami kasih kesempatan nih, masih ada beberapa waktu lagi kepada teman-teman yang ada yang hadir saat ini.
Kalau ada hal-hal yang mungkin masih terlupakan untuk disampaikan sebagai support informasi kami kami persilahkan. Kalau Bapak berkenan, kami ingin Ya. menayangkan profil Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pak. Berapa lama dia Pak itunya profilnya? 5 menit paling lama, Pak. Oke, silakan. Siapa? Masih ada waktunya Pak. Selamat datang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kelas 1A. Pelaksanaan Belum. Ya, wilayah oke. bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani adalah program prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Sirajuddin Sailillah, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Masa pandemi COVID-19 merupakan tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Namun tantangan itu kami modifikasi menjadi peluang untuk menunjukkan semangat keseriusan kami mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Modal sinergitas dan kebersamaan seluruh karyawan tetap dinamis melalui monitoring evaluasi selama masa pandemi COVID-19 tetap berjalan secara rutin meskipun melalui virtual meeting. Kondisi pelayanan di saat normal tentu saja berbeda dengan kondisi pandemi COVID-19 sehingga pelayanan masyarakat harus beradaptasi sesuai standar pelayanan kesehatan. Di antaranya memprioritaskan pendaftaran, mediasi, pemeriksaan saksi menggunakan media telekonferensi. Pelayanan prima kami wujudkan dalam berbagai inovasi yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dengan mengandalkan IT serta inovasi yang kreatif. Semua yang kami lakukan berpegang teguh pada prinsip Salus Populi Suprema Les Asto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Pengadilan Agama Jakarta Pusat prima. Untuk meningkatkan pelayanan, kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan inovasi-inovasi kepada masyarakat pencari keadilan. Kami berusaha sebaik dan semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada pihak berperkara. Kami siap membantu dalam memberikan pelayanan dengan sukarela dan senang hati. Beberapa program unggulan dan inovasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat diantaranya PT SP, Isbat Nikah Luar Negeri, aplikasi mesin antrian, aplikasi gerai gugatan mandiri, aplikasi buku tamu Sipeta, program makan siang bersama. Di masa pandemi COVID-19, Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga mempunyai inovasi pelayanan, di antaranya report dan e-litigasi, aplikasi Siraj, aplikasi gugatan mandiri, aplikasi spesial PA Jakarta Pusat. Sekarang berperkara lebih cepat dan lebih simpel. Kita tidak perlu datang langsung ke pengadilan agama, bisa membagi waktu untuk sidang di tempat lain. Saya merasa tenang tahu perkiraan biaya dari awal pendaftaran karena bisa dihitung biaya panjang dibutuhkan. Sekarang bisa membuat gugatan sendiri loh, tanpa harus ke pengadilan, bisa melewati website, mudah dan praktis. Seperti ini. Terima kasih Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang akan kami mendapat pernikahan yang sah. Kami berterima kasih lagi kalau boleh diperpanjangkan untuk tahun-tahun hadapan. Kami ucapkan terima kasih atas semua pelayanan ini. Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini kami merasa sangat luas, pelayanan cepat. Terus terang aja kami merasa nikmat dalam beracara di sini. Kami terbuka dengan saran dan masukan sebagai bahan untuk koreksi diri. Dalam proses pembenahan diri, kami membuat metode pemberian kompetensi
terima kasih Pak Ketua atas informasi, atas praktek-praktek baik yang sudah dilakukan. Ya, praktek-praktek baik ini tentunya semoga bisa direplikasi oleh yang lain, bisa kemudian ditularkan kepada yang lain. Baik Pak Ketua, Bapak Ibu di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat, terima kasih atas seluruh informasinya. Ya, tentunya kami berharap, kita semua berharap agar semua ini bisa terjaga konsisten dan komitmennya ke depan untuk menuju peradilan agung. Dan sebuah cita-cita yang cukup mulia kita untuk kemudian negara ini akan jauh lebih baik. Dan reformasi birokrasi kita akan semakin berkualitas dan masyarakat merasakan, gitu. Masyarakat betul-betul merasakan kualitas reformasi birokrasi ini. Kami berdua mohon maaf Bapak Ibu Ketua atas kesempatan ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan kerja-kerja kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman dari Pemda. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Sirajuddin dan teman-teman dari PA Jakarta Pusat. Sukses selalu dan sehat semua. Mohon izin di lift roomnya Pak, karena saat ini akan ada satker lain yang menunggu untuk dipaparan oleh evaluator. Terima kasih. Sehat-sehat Pak Ketua semua. Sukses selalu PA Jakarta Pusat. Terima kasih Pak. Ya.